Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang anggaran variabel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vina Melinda dan ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arya Rahman Wiryawan, Nursila Fauzia Adila, dan Rafa Fatimah Azahra. Pengertian anggaran variabel. Yang pertama dari Dr. Andas Gunawan Adi Saputra dan Nindita Anggraini, anggaran variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Sehingga secara total biaya ini dapat berubah-ubah, tapi secara rata per unitnya outputnya itu tidak dapat berubah. Dan sedangkan menurut Hansen bahwa anggaran variabel didefinisikan biaya yang secara jumlah berbanding langsung terhadap pada pendorong kegiatan. Jadi dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran variabel adalah anggaran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan kapasitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Semakin banyak produk atau output yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar pula anggaran atau biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan biaya untuk membuat bahan baku pembantu yang diperlukan dalam proses produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya perubahan seiring dengan perubahan dalam volume aktivitas suatu perusahaan. Ini merupakan aspek penting dalam akuntansi biaya yang membantu manajer dalam perencanaan dan pengendalian biaya untuk mencapai tujuan bisnis dan keuangan. Terdapat tiga jenis utama perilaku biaya, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini tetap konstan terlepas dari volume produksi. Contohnya termasuk sewa, gaji tetap, dan asuransi. Meskipun total biaya tetap berubah, biaya per unit akan bervariasi tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya ini berubah secara langsung seiring dengan perubahan volume produksi. Misalnya, biaya bahan baku yang diperlukan untuk setiap unit produk. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya ini memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya adalah tagihan listrik, di mana ada biaya tetap yang harus dibayar ditambah dengan biaya variabel berdasarkan penggunaan. Selanjutnya ada manfaat anggaran variabel. Manfaat anggaran variabel sendiri yaitu merupakan anggaran yang merencanakan perubahan tingkat biaya pada berbagai aktivitas pada periode yang akan datang. Manfaat yang pertama itu ada sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Meskipun tingkat kegiatan yang akan dilakukan dalam perusahaan ini telah direncanakan dengan baik, namun kemungkinan terdapatnya perubahan pelaksanaan kegiatan dengan penyusunan anggaran tetap akan sulit diketahui bagaimanakah dampak perubahan tingkat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, khususnya terhadap pendapatan, biaya, dan keuntungan perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada sebagai pedoman kerja. Penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah dilakukan. Sebagaimana diketahui dalam biaya tidak langsung ini, pada umumnya akan mengandung biaya semi variabel. Dengan menunjuk kepada tingkat kapasitas tertentu, jumlah biaya tidak langsung ini belum tentu segera dapat diketahui besarnya. Atas bantuan anggaran variabel, berapapun kapasitas yang akan dipergunakan sejauh masih berada di dalam kisar relevan akan segera dapat ditentukan besar biaya. Dan yang terakhir itu sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Hal ini disebabkan oleh karena adanya anggaran variabel ini. Manajemen perusahaan akan dapat mengetahui seberapa besar dana yang diperlukan untuk setiap tingkat kegiatan.
Dengan demikian, maka pengeluaran dana akan dapat dikelola dengan baik karena jumlah dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan ini dapat diketahui dengan benar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Yang pertama itu ada upaya upah tenaga kerja langsung yang banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Yang kedua itu ada biaya bahan pembantu yang dipengaruhi oleh teknologi proses produksi, sifat biaya bahan pembantu, kondisi mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga itu ada biaya pemeliharaan aktiva tetap yang dipengaruhi oleh kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut teknologinya. Kondisi aktiva tetap yang ditinjau dari sudut umur pemakaiannya. Yang keempat itu ada biaya listrik yang dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku dan kebutuhan tenaga listrik dari mesin yang digunakan di perusahaan. Yang kelima itu ada biaya promosi yang dipengaruhi oleh jenis produk yang akan dijual di pasar, keadaan persaingan di pasar, penguasaan pasar, media promosi yang digunakan. Yang terakhir dan yang keenam itu adalah biaya penyusutan aktiva tetap yang dipengaruhi oleh umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan, nilai sisa aktiva yang bersangkutan, dan metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode variabilitas biaya. Yang pertama itu ada metode taksiran langsung atau direct estimate method. Ada dua variasi yang termasuk dalam metode ini. Yang pertama itu pengamatan teknik industri atau industrial engineering studies. Nah, langsung pada proses dan operasi sehingga cara ini seringkali dapat memberikan estimasi variabilitas biaya tertentu dengan cara tepat. Yang kedua itu ada analisis langsung data historis dan kebijakan manajemen atau direct analysis of historical data. Biasanya jika pendekatan analisis ini digunakan untuk estimasi biaya yang dibuat melalui pemeriksaan perubahan biaya pada masa yang lalu. Yang kedua itu ada metode titik tertinggi dan terendah, peak and low point method. Nah, metode ini dilakukan untuk memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini termasuk dalam suatu biaya variabel. Dan yang ketiga ada metode korelasi atau correlation method. Nah, metode ini secara luas digunakan dalam analisis biaya, yaitu metode yang menganalisis data biaya historikal dalam berhubungan dengan output atau kegiatan historikal untuk menentukan bagaimana biaya bervariasi dengan output di waktu yang lalu. Metode korelasi ini menggunakan asumsi hubungan linear. Nah, dalam metode korelasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode grafis, yaitu menggunakan diagram scatter. Metode ini menggunakan diagram scatter untuk menentukan garis kecenderungan visual atau visual trend line. Nah, sumbu horizontal menunjukkan volume output, DLH, DHM, DRL, unit, dan lain-lain. Dan sumbu vertikal menunjukkan biaya. Yang kedua itu ada analisis regresi. Dengan metode least square, pada metode ini ada dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel X dan variabel dependen, yaitu variabel Y. Persamaan dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Oke, selanjutnya adalah contoh penyusunan anggaran variabel. Di sini ada 5 jenis biaya. Yang pertama bagian pemeliharaan, kedua bagian listrik, ketiga bahan tidak langsung, keempat gaji supervisor, dan kelima ada depresiasi. Dengan anggaran biaya untuk 20.000 direct labor hour-nya itu bagian pemeliharaan 3.400.000, bagian listrik 4 juta, BM tidak langsung 3.600.000, gaji supervisor 2 juta, depresiasi 6 juta dengan total 19 juta. Dan sedangkan untuk 30.000 DLH itu bagian pemeliharaan 4 juta, bagian listrik 6 juta, BM tidak langsung 4 juta, gaji supervisor 2.800.000,
dan depresiasi 6 juta dengan total 22.800.000. Jika dalam bulan September 2018 rencana kegiatan di bagian produksi tersebut sebesar 25.000 DLH, maka saudara diminta bantuannya untuk menyusun 4 variabel budget, yaitu yang pertama dalam bentuk formula, kedua berdasarkan jenis-jenis biaya yang ada, ketiga secara total pada bagian produksi, dan keempat bentuk tabel dengan interval 2.500 DLH. Nah, kita menjawab dari pertanyaan yang pertama dulu, yaitu menyusun variabel budget dalam bentuk formula. Tadi diketahui ada 5 jenis biaya. Yang pertama ada bagian pemeliharaan. Di sini caranya itu kita sebelumnya sudah diketahui titik tertinggi nya itu 30.000 DLH dengan anggaran biayanya 4 juta dan ada titik terendah 20.000 DLH dengan anggaran biaya 3.400.000. Selisihnya itu 30.000 DLH dikurang 20.000 DLH yaitu 10.000 DLH, dan untuk anggaran biayanya itu 4 juta dikurang 3.400.000 jadi 600.000. Maka biaya variabel per DLH-nya itu 600.000 dibagi 10.000 DLH sama dengan 60. Total biayanya kita menggunakan salah satunya aja, kita menggunakan titik terendah, yaitu 20.000 DLH sama dengan 3.400.000. Total biaya variabelnya 20.000 DLH dikali 60 sama dengan 1.200.000. Total biaya tetapnya itu dikurangi dari total biaya dikurang dengan total biaya variabel sehingga 1.200.000. Untuk bagian listrik sama seperti bagian pemeliharaan, titik tertinggi 30.000 DLH sama dengan 6 juta, titik terendah 20.000 DLH sama dengan 4 juta, selisihnya 10.000 DLH sama dengan 2 juta. Biaya variabel per DLH-nya 2 juta dibagi 10.000 DLH sama dengan 200. Untuk mencari total biayanya 20.000 DLH sama dengan 4 juta. Total biaya variabelnya 20.000 DLH dikali 200 sama dengan 4 juta. Sehingga 4 juta dikurang 4 juta itu habis sehingga tidak ada total biaya tetap. Selanjutnya untuk masih tetap di pertanyaan pertama, kita di jenis BM tidak jenis biaya BM tidak langsung. Titik tertingginya 30.000 DLH sama dengan 4 juta, titik terendah 20.000 DLH sama dengan 3.600.000, selisihnya 10.000 DLH sama dengan 400.000. Biaya variabel per DLH 400.000 dibagi 10.000 DLH sehingga biaya variabelnya 40. Total biayanya 20.000 DLH sama dengan 3.600.000. Total biaya variabel 20.000 DLH dikali 40 sama dengan 800.000. Selisihnya dari total biaya dengan dikurangi total biaya variabel sehingga total biaya tetapnya 2.800.000. Selanjutnya ada jenis biaya dari gaji supervisor. Titik tertingginya 30.000 DLH sama dengan anggaran biaya 2.800.000. Titik terendahnya 20.000 DLH sama dengan 2 juta. Selisihnya 10.000 DLH sama dengan 800.000. Biaya variabel per DLH-nya 800.000 dibagi 10.000 DLH sama dengan 80. Total biayanya 20.000 DLH sama dengan 2 juta dikurangi total biaya variabel 20.000 DLH dikali 80 sama dengan 1.600.000. Sehingga total biaya tetapnya 2 juta dikurang 1.600.000 sama dengan 400.000. Dan untuk jenis biaya yang terakhir ada depresiasi, titik tertingginya 30.000 DLH sama dengan 6 juta, titik terendahnya 20.000 DLH sama dengan 6 juta, selisihnya 10.000 DLH sama dengan 0. Biaya variabelnya 0 dibagi 10.000 DLH sehingga tidak ada biaya variabel. Total biayanya 20.000 DLH sama dengan 6 juta, total biaya variabelnya 20.000 dikali 0 sehingga tidak ada total biaya variabel. Jadi fixed cost-nya itu 6 juta. Dari perhitungan 5 jenis biaya, jika dibentuk dalam bentuk tabel, maka PT Pratama Jaya anggaran variabel tahun 2018 sebentuk formula, relevan range-nya itu 20.000 sampai 30.000 DLH. Di sini ada sifat biaya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Bagian pemeliharaan itu semi variabel, bagian listrik itu variabel,
bahan mentah tidak langsung itu semi variabel, gaji supervisor itu semi variabel, dan depresiasi variabel. Untuk angka-angka dari fixed cost per tahun dan juga variable cost per DLH itu dari hasil yang sudah kita cari sebelumnya di jawaban pertama. Sehingga total dari fixed cost per tahunnya itu 11 juta dan variable cost per DLH-nya itu 380. Yang kedua itu mencari variabel budget berdasarkan jenis-jenis biaya yang ada. Yang pertama, variabel budget untuk jenis biaya bagian pemeliharaan. Di note di sini adalah yaitu jenis biaya, A itu fixed cost, B itu variable cost, dan X itu rencana anggaran DLH. Jadi tinggal dimasukin aja angka-angkanya dari yang sudah kita cari sebelumnya di pertanyaan satu. A-nya itu untuk bagian pemeliharaan 2.200.000 ditambah B-nya 60 dikali 25.000 sama dengan 3.700.000. Yang untuk bagian listrik, A-nya 0, B-nya 200, X-nya 25.000 sama dengan Y-nya 5 juta. Untuk BMTL, A-nya 2.800.000 ditambah B-nya 40 dikali X-nya 25.000 sama dengan 3.800.000. Untuk gaji supervisor, A-nya 400.000 ditambah B-nya 80 dikali X-nya 25.000 dan gaji sehingga Y-nya 2.400.000. Yang untuk biaya depresiasi A-nya 6 juta ditambah B-nya tidak ada, X-nya 25.000 sehingga untuk biaya depresiasi Y-nya 6 juta. Dan pertanyaan ketiga, variabel budget secara total 25.000 DLH pada bagian produksi, yaitu karena ditanya totalnya, jadi tinggal masukkan formulanya Y sama dengan A tambah BX, A-nya itu dari total fixed cost, dan B-nya itu dari total variable cost. 11 juta ditambah 380 dikali X-nya sudah diketahui 25.000, sehingga totalnya 20 juta 500.000. Untuk pertanyaan keempat, tentukan variabel budget bentuk tabel dengan interval 2.500 DLH. Di sini PT Pratama Jaya, anggaran variabel bentuk tabel bagian produksi tahun 2018 sebelumnya sudah diketahui dari 20.000 DLH dan juga 30.000 DLH dengan intervalnya 2.500, jadi ada 20.000 DLH, 22.500 DLH, 25.000 DLH, 27.500 DLH. Dan isiannya tinggal diisi dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, baik dari jenis biaya, yang pertama bagian pemeliharaan, bagian listrik, bahan BM tidak langsung, gaji supervisor, dan juga depresiasi. Totalnya untuk 20.000 DLH itu 19 juta, 22.500 DLH itu 19 juta 950, untuk 25.000 DLH itu 20 juta 900.000, untuk 27.500 DLH itu totalnya 21 juta 850.000, dan 30.000 DLH dengan totalnya 22 juta 800.000. Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok kami untuk materi anggaran variabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.